Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat karunia-Nya kita tetap bisa melaksanakan aktivitas muhadarah meskipun di tengah wabah seperti ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang terhormat Pembina Muhadarah PKU Putri Ibu Fitriani SPD STHI MPD, serta teman-teman sekalian mahasiswi PKU Putri dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato muhadarah dengan judul Kriteria Calon Pasangan Hidup Menurut Islam. Saudariku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya pula di antara kalian itu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita berpasang-pasangan itu adalah agar tercipta rasa tentram, rasa kasih dan sayang, atau yang diistilahkan dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Namun, untuk menciptakan hal tersebut, maka sebelum itu kita harus berikhtiar agar kita bisa mendapatkan pasangan yang baik sesuai dengan tuntunan Islam dengan cara selektif memilihnya. Tidak hanya pria saja yang berkeinginan untuk mendapatkan wanita yang baik ketika menikah nanti. Para wanita pun tentu memiliki keinginan yang sama. Tidak hanya wanita Islam saja, wanita yang non-muslim sekalipun. Oleh karena itu, bukanlah hal yang mengherankan dan sudah menjadi hal yang wajar apabila perempuan itu selektif dalam memilih calon pasangan hidupnya nanti. Nah, untuk kriteria calon pasangan hidup ini sudah banyak sekali tuntunan Islam yang mengatur itu semua, baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kriteria-kriteria calon pasangan hidup sesuai tuntunan Islam tersebut. Kriteria pertama adalah beragama Islam. Sudah tentu bagi kita muslimah yang ingin memilih calon pasangan hidup haruslah memilih laki-laki yang beragama Islam juga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an yang artinya, janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin itu jauh lebih baik dibandingkan orang-orang musyrik, meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Nah, dari ayat di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa dalam memilih pasangan hidup haruslah memilih yang seagama dan seiman dengan kita. Meskipun ia hanya seseorang yang sederhana, pas-pasan, itu jauh lebih baik dibandingkan orang-orang musyrik atau laki-laki yang kafir meskipun dia kaya raya, tampan,
dan sebagainya. Jadi jangan mudah terpesona dengan tampangnya yang mapan, tampangnya yang tampan, atau hartanya yang mapan, namun tidak seiman dengan kita. Nauzubillahi min dzalik. Kriteria yang kedua adalah soleh dan memiliki pemahaman agama yang setara dengan kita ataupun lebih baik. Nah, jadi kriteria yang kedua ini seorang laki-laki itu harus memiliki pemahaman agama yang baik agar dia bisa membimbing kita ketika berumah tangga nantinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya apabila datang seorang laki-laki yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Apabila engkau tidak mau menikahkannya, maka akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang meluas. Kriteria ketiga yaitu menjauhi kemaksiatan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari siksa api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Penjaga-penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak pernah mendurhakai Allah dan selalu taat terhadap perintah Allah. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Dari ayat di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa dalam memilih calon pasangan hidup itu harus memilih orang yang kesehariannya selalu menghindari kemaksiatan. Apabila dia sendiri membiasakan dirinya menghindari kemaksiatan tersebut, maka ketika sudah berumah tangga, ia pun akan menjaga keluarganya dari perbuatan maksiat. Kriteria yang keempat yaitu berasal dari keluarga yang baik-baik. Nah, kriteria ini sangat penting untuk diperhatikan bagi perempuan. Karena seorang laki-laki yang dilahirkan atau berada di lingkungan yang baik, maka ia pun otomatis akan baik juga. Yang kriteria baik di sini dilihat dari segi agama dan akhlaknya. Jadi selain itu juga kriteria lingkungan pun juga diperhatikan. Tidak hanya dari nasab atau keluarga. Karena di lingkungan dia bergaul, kalau dia lingkungannya bergaul itu orang-orang yang baik, maka insya Allah dia juga akan menjadi orang yang baik. Selanjutnya kriteria yang kelima yaitu taat kepada kedua orang. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian, dan hormatilah kedua orang dan hargailah orang lain. Niscaya orang lain pun akan menghargai istri-istri kalian. Hadis riwayat Tabrani. Nah, dalam hadis ini kita dapat ambil pelajaran bahwa seorang laki-laki itu harus taat kepada kedua orang tuanya, utamanya adalah ibunya. Karena meskipun laki-laki itu dia sudah menikah, ia tetaplah milik ibunya. Kriteria selanjutnya yaitu mandiri dalam hal ekonomi. Nah, kriteria untuk kriteria ini itu berhubungan erat dengan kehidupan setelah menikah nanti. Karena setelah menikah itu kita tidak lagi bergantung kepada kedua orang tua. Otomatis laki-laki sebagai kepala keluarga itu harus mandiri menghidupi keluarganya. Di antaranya memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kriteria selanjutnya yaitu tegas dan berkepribadian lemah lembut. Nah, dalam hal ini laki-laki itu harus tegas dalam memimpin rumah tangganya. Namun di sisi lain dia juga harus bersikap lemah lembut, karena hakikatnya seorang wanita itu ingin diperhatikan dan tidak ingin diperlakukan kasar. Oleh karena itu laki-laki harus berkepribadian lemah lembut terhadap istrinya, di antaranya mampu mengontrol emosi dan tidak mudah marah. Sekiranya itu saja kriteria calon pasangan hidup yang bisa kita lihat untuk mencari pasangan hidup sesuai tuntunan Islam. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips dan amalan yang bisa kita lakukan
agar kita mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keinginan kita dan diridhoi oleh Allah. Di antaranya yang pertama yaitu sering-sering membaca doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran seperti Rabbila tazarni farda wa anta khairul warisin, dan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kedua doa tersebut bisa kita baca, bisa kita rutinkan di keseharian kita setelah sholat 5 waktu ataupun setelah sholat tahajud dan sholat hajat. Nah, amalan selanjutnya yaitu sering-sering sholat tahajud, karena dalam sholat tahajud itu doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah. Selanjutnya sering-sering sholat hajat dan memperbaiki sholat 5 waktu kita. Nah, dalam hal sholat 5 waktu ini jangan kita lalai dalam melaksanakannya, karena apabila sholat 5 waktu kita perbaiki, maka insya Allah Allah pun akan memperbaiki kehidupan kita. Selanjutnya, amalan selanjutnya yaitu sering-sering menjaga wudhu, sering-sering berwudhu. Kemudian yang terakhir tentunya kita pasrahkan diri, kita bertawakal kepada Allah, karena Allah lah sebaik-baik yang memberi petunjuk dan memberikan keputusan di dalam hidup kita. Sekiranya itu saja dari saya penjelasan pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.